Romo Magnis bicara 3 poin moral ringankan Eliezer di kasus pembunuhan Yosua. Keterangan ahli yang menyampaikan terkait dengan penghapusan pidana itu dari psikolog forensik itu menggambarkan situasi Richard Eliezer. Pertama patuh dan taat, kemudian ada ketakutan, ada kecemasan, tidak berani menolak perintah. Nah ini menggambarkan seorang Richard Eliezer. Tadi ahli sampaikan pasal 48 masuk terkait dengan keadaan memaksa, overmah, dan itu disampaikan terkait dengan penghapusan pidana. Dalam kepolisian memang bisa ada situasi di mana atasan memberi perintah tembak. Itu di dalam segala profesi lain tidak ada itu di mana perintah itu. Jadi bahwa seorang atasan polisi memberi perintah tembak itu tidak total sama sekali nggak masuk akal. Bilang bahwa banyak yang salah jalan tetapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Dalam perkara ini kami melihat bahwa saudara Richard Eliezer ini mengakui dengan jujur bahwa ia yang menembak Yosua dan dia juga melihat Ferdy Sambo menembak Yosua. Nah, kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Richard Eliezer ini adalah dia telah berani menjadi benar walaupun dia sendirian. Nah, paling tinggi parameter pada Richard Eliezer adalah hipomania. Nah, apa itu hipomania? Hipomania adalah kondisi psikologi seseorang yang tampak sangat berenergi dan bersemangat, berbeda dari biasanya. Jadi setelah takut, sepertinya kemudian Richard Eliezer itu memutuskan untuk oke, saya harus melakukan sesuatu atas kondisi ini. Jadi terlihat semangatnya tersebut. Tapi di sisi lain hipomania juga berarti masih menutupi kecemasan yang terpendam. Di dalam situasi itu melaksanakan perintah adalah budaya yang ditanamkan di dalam orang-orangnya. Sering suka pakai istilah laksanakan atau istilahnya siap. Tapi sekarang juga lakukan. Itu tipe perintah yang amat sulit secara psikologis dilawan. Karena siapa dia? Mungkin dia orang kecil, jauh di bawah yang memberi perintah. Udah biasa, laksanakan. Meskipun dia ragu-ragu, dia bingung. Itu tidak berarti bahwa sama sekali tidak ada kesalahan. Tetapi itu jelas menurut etika sangat mengurangi kebersalahan. Ketika kognitif kompetensinya ada, yaitu pemahamannya ada, sementara kehendaknya katakanlah tidak ada, maka boleh jadi yang bersangkutan masuk dalam kategori partially responsible, bertanggung jawab separuh atas perbuatannya. Tapi saya bayangkan yang bersangkutan paham tentang perbuatannya, paham tentang mana boleh, mana tidak boleh, paham tentang aturan organisasinya, tetapi ada sebuah kehendak yang dimasukkan ke dalam dirinya, yang ditekankan ke dalam dirinya agar kemudian dia melakukan perbuatan jahat tersebut. Partially responsible. Romo Frans Magnis Suseno SJ berbicara faktor-faktor yang dapat meringankan hukuman untuk barada Richard Eliezer Budiang Lumiu dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Apa saja? Romo Magnis dihadirkan sebagai saksi ahli meringankan untuk terdakwa barada Richard Eliezer Budiang Lumiu terkait kasus pembunuhannya Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 26 Desember 2022. Romo Magnis dihadirkan sebagai saksi ahli etika filsafat moral. Pengacara Eliezer Roni Talapesi awalnya bertanya apa saja unsur-unsur yang dapat meringankan Eliezer dalam kasus pembunuhan Yosua. Romo Magnis kemudian membeberkan unsur-unsur tersebut. Terkait dengan peristiwa penembakan terhadap Yosua oleh Eliezer dari sudut kajian filsafat moral, apa saja unsur-unsur yang dapat meringankan Eliezer, tanya Roni. Romo Magnis mengatakan dalam kasus ini, Eliezer diperintahkan oleh atasannya yang memiliki pangkat jauh lebih tinggi yakni Ferdy Sambo. Guru besar filsafat moral emeritus Sekolah Tinggi Filsafat Triyarkara di Jakarta itu mengatakan
ada budaya laksanakan yang tidak mungkin tidak ditaati oleh Eliezer yang pangkatnya jauh lebih rendah di polisi. Menurut saya, yang tentu paling meringankan adalah kedudukan yang memberikan perintah itu. Kedudukan tinggi yang jelas memberi perintah yang di dalam sejauh di dalam kepolisian tentu akan ditaati tidak mungkin, katanya Eliezer 24 umurnya. Jadi masih muda itu, laksanakan itu. Budaya laksanakan itu adalah unsur yang paling kuat, kata Romo Magnis. Kemudian kata Romo Magnis, Eliezer pada saat itu berada di dalam situasi yang menegangkan dan membingungkan. Eliezer dinilai tidak mempunyai waktu untuk mempertimbangkan secara matang karena adanya keterbatasan untuk mengambil keputusan. Yang kedua tentu keterbatasan di situasi itu yang tegang yang amat sangat membingungkan, saya kira semua itu. Di mana dia saat itu harus menentukan laksanakan atau tidak. Tidak ada waktu untuk melakukan pertimbangan matang. Di mana kita umumnya, kalau ada keputusan penting, coba ambil waktu tidur dulu. Dia harus langsung bereaksi. Menurut saya itu tentu dua faktor yang secara etis sangat meringankan, ujarnya. Romo Magnis juga berbicara soal situasi ketika atasan memberi perintah untuk menembak di dalam pertempuran militer. Karena itulah menurut Romo Magnis, bila seorang atasan polisi memberi perintah tembak itu tidak total sama sekali tidak masuk akal. Tambahan satu poin, dalam kepolisian seperti di dalam situasi pertempuran militer, di dalam kepolisian memang bisa ada situasi di mana atasan memberi perintah tembak itu, di dalam segala profesi lain tidak ada itu. Jadi, bahwa seorang atasan polisi memberi perintah tembak itu tidak total sama sekali tidak masuk akal, kata Romo Magnis. Dalam persidangan sebelumnya, mantan Kadif Propampol Ferdy Sambo mengatakan dia tidak berniat mampir ke rumah Duren 3 tempat istrinya menjalani isolasi, termasuk TKP pembunuhan Brigadir Yosua. Namun dia melihat Yosua di depan pagar. Saat itu Sambo mengaku teringat akan cerita Putri Chandrawati yang mengaku diperkosa Yosua. Setelah masuk ke komplek Duren 3, saya melihat Yosua ada di depan gerbang. Kemudian saya perintahkan Azan Romer ajudan untuk berhenti. Setelah itu azan Romer pun turun, kata Sambo saat bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu 7 Desember 2022. Ia sangat teringat apa yang diceritakan istri saya. Saya perintahkan Romer berhenti. Romer langsung turun, saya pikir apa harus sekarang, konfirmasi ke Yosua. Kemudian saya bilang jalan, terus saya putuskan berhenti. Saya turun, senjata saya jatuh dan saya ambil dan masuk ke rumah Duren 3, imbuh Sambo. Kembali ke Sambo, dia mengatakan senjata yang jatuh dan dia ambil adalah Combat Wilson. Singkat cerita, Sambo mengatakan dia masuk dan memerintahkan Eliezer mengajar Yosua. Saya masuk, kemudian saya hadapkan ke Yosua. Kenapa kamu tega sama ibu? Jawaban Yosua enggak seperti yang saya harapkan, dia malah menanya balik. Ada apa komandan? Saya lupa, saya bilang kurang ajar. Saya perintahkan Richard hajar Chad, ucapnya. Gimana perintahkan? Tanya hakim. Hajar Chad, kamu hajar Chad. Kemudian maju, Yosua jatuh. Saya bilang stop, berhenti, begitu lihat Yosua jatuh dan berlumuran darah. Saya panik, saya nggak tahu gimana harus menyelesaikan peristiwa ini, jawab Sambo. Saudara terdakwa Richard Eliezer, bagaimana terhadap tanggapan saudara terhadap keterangan ahli ini? Apakah benar semua atau salah semua atau tidak tahu menahu? Terima kasih Yang Mulia. Saya tidak memiliki tanggapan Yang Mulia. Saya hanya ingin berterima kasih, mengucapkan terima kasih untuk kepada para ahli, kepada Profesor Frans Magnis Suseno selaku ahli filsafat moral. Terima kasih untuk menyempatkan waktu untuk memberikan kesaksian dalam persidangan ini. Dan kedua untuk Bapak Reza Indragiri selaku ahli psikologi forensik yang sudah menyempatkan waktu juga untuk memberikan kesaksian dalam persidangan ini. Dan yang terakhir untuk Ibu Lisa sebagai ahli psikologi klinis yang sudah memberikan waktu untuk mendampingi saya dari beberapa bulan lalu dan juga untuk hadir di dalam persidangan. Terima kasih banyak. Terima kasih Yang Mulia atas waktunya.